Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran matematika yang mudah dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar untuk menggambar sebuah grafik trigonometri dengan metode geometri. What is geometry? Gunakan Excel untuk memahami trigonometri. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menggambar grafik fungsi trigonometri dari sebuah persamaan trigonometri. Sekaligus kita akan nanti menentukan nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode dari grafik trigonometri. Pertemuan kali ini kita akan belajar dari yang paling mudah, bentuk yang paling sederhana, sampai pada bentuk yang paling sulit secara bertahap. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bentuk yang pertama sampai pada bentuk yang keempat. Mari kita mulai pada bentuk yang pertama. Setelah kalian mempelajari menggambar grafik trigonometri dengan geometri, diharapkan kalian nanti bisa menggambar sebuah grafik trigonometri secara mudah, cermat, dan sekaligus menentukan nilai sinus, nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, periode dari grafik tersebut. Sebaliknya, kalian juga bisa menentukan persamaan dari sebuah grafik yang disajikan. Ya, kita mulai dari grafik yang paling mudah. Merupakan grafik dasar ya, grafik standar, bentuk standar dari Y sama dengan sin X. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya, bahwa grafik Y sama dengan sin X nanti bentuknya seperti ini. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa ya, untuk sumbu X itu merupakan letak dari variabel bebas, yaitu sudut-sudut istimewa dari 0 sampai dengan 360 derajat. Sedangkan sumbu Y itu adalah nilai dari sinus sudut-sudut istimewa. Kita buat tabelnya. Nah, ini dalam bentuk desimal untuk memudahkan saja ya. Kemudian dari grafik standar ini kita mengetahui bahwa nilai maksimalnya adalah 1, nilai minimalnya adalah min 1, amplitudonya 1, dan periodenya 360 derajat. Karena 1 gelombang daripada grafik Y sin X itu adalah 360 derajat. Sekarang bagaimana anak-anak jika grafik standar ini nanti akan ditambah sebuah konstanta yang terletak di depan fungsi sin X ya. Ini adalah bentuk yang kedua. Kalian ingat-ingat, ini bentuk standarnya adalah nilai maksimal 1 dan seterusnya. Kita lihat bentuk yang kedua. Y sama dengan A sin X. Di depan fungsi X kita tambah sebuah konstanta yang kita simbolkan dengan nilai A. Nah, kita coba di sini ya. Kita ambil nilai A-nya 2. Maka grafiknya akan berubah seperti ini. Grafik yang berwarna kuning itu adalah grafik pada bentuk standar atau bentuk bakunya. Yang berwarna kuning itu bentuk dari Y sama dengan 2 sin X. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan nilai maksimal. Nilai maksimalnya 2 ya, ini ada di posisi ini. Nilai minimalnya min 2,
amplitudonya adalah 2, sedangkan periodenya tetap 360 derajat. Ya. Bagaimana kalau A itu akan kita ganti min 2? Bentuknya bagaimana? Kita coba terlebih dahulu. A-nya kita ganti dengan min 2. Nah, ini bentuk grafiknya. Ternyata menghasilkan grafik Y sama dengan 2 sin X dicerminkan terhadap sumbu X. Hasilnya seperti ini. Coba sebutkan maksimal minimal amplitudonya. Oke, betul ya. Tetap tidak ada perubahan ya. Nilai maksimal minimal amplitudo dan periode apabila A-nya itu sama dengan 2 dan A-nya itu sama dengan min 2. Coba kalian analisa sendiri, bisa dituliskan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pada bentuk yang ketiga. Coba kalian perhatikan perbedaan antara bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga. Penambahan konstantanya perbedaan ada di mana? Oke, ya betul. Pada bentuk yang ketiga, penambahan konstanta ada pada variabel X-nya. Sehingga cara menghitung untuk bentuk yang ketiga, kita kalikan dulu besar sudutnya dikalikan dengan nilai K, baru kita mencari fungsinya. Kita lihat, ya, kita klik. Nah, kita masuk pada bentuk yang ketiga. Saat ini K dalam posisi 0 ya. Kita lihat. Kita ambil K-nya sama dengan 2. Oke, kita lihat grafiknya. Pada grafik yang berwarna putih itu adalah grafik fungsi standar. Pada grafik yang berwarna kuning itu adalah fungsi yang bentuk persamaannya adalah ini. Y sama dengan sin 2X. Nah, kita lihat nilai maksimalnya adalah ini 1 pada grafik yang berwarna kuning. Nilai minimalnya min 1. Kemudian amplitudonya jarak dari sini ke sini 1 atau jarak dari ini ke sini 1. Periodenya kita lihat dari 0 derajat sampai pada 1 grafik atau 1 periode pada sudut 180 derajat, sehingga periodenya adalah 180 derajat. Bisa dipahami? Coba misalkan K-nya kita rubah ya. K-nya kita ganti dengan min 3. Apa yang terjadi? Nah, min 3, sehingga persamaan fungsi trigonometrinya Y sama dengan sin 3X. Nilai maksimalnya 1, nilai minimalnya min 1, amplitudonya 1, dan periodenya adalah, kita lihat dari sini ke sini, 120 derajat. Kalian analisa tadi, kalau K sama dengan 2 bagaimana? Kalau K sama dengan min 3 bagaimana? Ada yang bisa mengambil kesimpulan dari bentuk yang ketiga? Perubahan nilai K itu akan mengakibatkan perubahan apa? Oke, betul, yaitu perubahan periode. Oke, sip.
Ya, kita akan melanjutkan pada bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat itu merupakan combine antara bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga. Ada penambahan sebuah konstanta yang terletak di depan fungsi sin dan juga di depan variabel x ya. Oke, kita lihat grafiknya. Nah, ini adalah grafik yang berwarna kuning, merupakan grafik fungsi standar. Kemudian kita ambil nilai A sama dengan min 2 dan K sama dengan 2. Kalian analisa grafiknya. Nah, kita lihat nilai maksimalnya ini 2, nilai minimalnya min 2, amplitudo jarak dari sini ke sini 2, kemudian periodenya adalah 1 kali gelombang 180 derajat. Kalau kita ambil misalkan A-nya kita ambil yang positif 3, kemudian K-nya kita ambil yang negatif min 2. Nah, kalian analisa hasil grafiknya. Oke. Coba disebutkan nilai maksimalnya, nilai minimalnya. Oke, amplitudonya, periodenya. Betul, maksimalnya adalah 3, minimalnya adalah min 3, kemudian periodenya adalah 180 derajat ya. Kita ambil misalkan K-nya adalah 4 ya, atau min 4 sama-sama negatif. Tadi sudah kita ambilkan contoh positif negatif, kita ambilkan min 4, K-nya min 2. Oke, sehingga bentuk grafiknya, bentuk persamaan dari grafik ini adalah Y sama dengan min 4 sin min 2X. Nilai maksimalnya 4, nilai minimalnya adalah min 4. Kemudian ini apa? Oke, periodenya adalah 180 derajat, amplitudenya 4 ya. Bisa difahami ya? Nah, kalian bisa mengambil kesimpulan dari sini bahwa perubahan nilai A ya, penambahan konstanta yang kita simbolkan dengan A itu akan mengakibatkan perubahan nilai apa? Kemudian penambahan konstanta yang kita simbolkan K yang ada di depan variabel X akan menimbulkan perubahan apa? Coba kalian tuliskan kesimpulannya di buku kalian masing-masing. Akan kita lanjutkan dengan latihannya. Kemudian akan kita lanjutkan bentuk yang ke 5, 6, 7 pada pertemuan yang akan datang. Selamat mencoba dan sukses buat kalian semua.